Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kembali kita sapa kepada Anda yang saat ini sedang standby. Sobat Fit, salam inspirasi positif. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Fit Channel, di mana Anda juga saat ini sedang menyaksikan salah seorang yang luar biasa di sebelah saya, di mana beliau adalah Kang Sony Sonjaya SHMIKOM. Ada berat. Atau lebih dikenal dengan Kang Sony Bebek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. Kang Sony kumaha damang. Alhamdulillah, wa syukurillah. Saya senang justru duduk di sini sama Kang Dodo, nyapa sahabat Waduh, Fit semuanya. betul sekali. Salam inspirasi positif. Asik, fit deki. Asik. Oke, Kang Sony ini alhamdulillah terlibat di dalam kegiatan yang sangat luar biasa dari DP3A Kota Bandung, Ya. di mana Kang Sony ini menjadi salah satu narasumber yang telah hadir dan juga memberikan materi kepada perempuan-perempuan juara di Kota Bandung. Tapi saya juga penasaran nih, Kang Sony sebenarnya ngapain sih kita perlu ngasih tahu atau mengedukasi perempuan-perempuan ini agar public speaking? Penting nggak sih sebenarnya kalau menurut Kang Sony nih? Ya. Hatunun, terima kasih pertanyaannya Kang Dodo. Penting atau tidaknya itu tergantung perempuannya itu mau menggunakan atau tidak. Dan juga keperluannya. Jika perempuan itu aktif di lingkungan masyarakat, tentu membutuhkan kemampuan berkomunikasi. Oke. Setidaknya kalaupun tidak bicara public speaking, bicara communication skill. Oke. Ibu-ibu kan atau perempuan sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, PKK, Betul. posyandu, kegiatan-kegiatan di kelurahan, di RW, di kecamatan. Itu banyak sekali. Jika perempuan itu juga tidak terlibat di acara di lingkungan warganya, kemungkinan jika bersuamikan ASN Betul itu sekali ada Rata-Rata. dharma wanita, Betul betul. ada perwari, ada banyak sekali ya kan. Atau mungkin ada istrinya Pak RT atau Pak Lurah. Betul. Yang suaminya angkatan darat, Mm-mm. ada juga Persit Kartika Chandra itu. Ah, Itu kan organisasi betul, organisasi betul. perempuan. Nah, di situ diperlukan kemampuan berkomunikasi tentunya. Oke, tapi yang tadi tentunya disampaikan oleh Kang Sony kepada para tamu hadirin, Ya. emang buat teman-teman perempuan Ya. yang tadi hadir, sebenarnya apa saja nih? Sebetulnya saya sampaikan hari ini tips and trick saja yang cara cepat sebetulnya. Karena sebelumnya ada Teh Hirni, Kang Anggi yang sudah memberikan pemaparan-pemaparannya. Makanya saya isi langsung dengan mempraktekkan dari apa yang telah diberikan Teh Hirni sama Kang Anggi tadi. Saya langsung ajak ibu-ibu untuk mencoba sensasinya di depan, sensasinya membuat sudut pandang agar lebih fokus kepada apa yang dibicarakan. Kalau bahasa Sundana daripada ngomong mancawura ke mana, mendingan fokus pada satu topik gitu kan. Betul. Nah, biasa ibu-ibu nanti bicara tentang perlindungan anak, bicara tentang perempuan, nggak mungkin akan dibicarakan semuanya kan. Betul. Karena keterbatasan waktu. Betul. Maka ambil satu saja sudut pandang yang berkaitan dengan anak ataupun perempuan. Fokus di situ lebih bagus. Besoknya cari sudut pandang lain yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Besoknya maka tidak akan kehabisan materi bicara kalau begitu. Nah, belajar point of view. Betul. Ini yang bikin spesial ya untuk kegiatan di pagi menjelang siang hari ini. Tapi yang jelas untuk materi fullnya nanti juga akan kita share di Fit Channel. Jadi jangan kemana-mana, jangan sampai Anda kelewatan juga. Selalu like dan subscribe. Ini juga jadi pertanyaan juga nih. Kadang-kadang buat saya ngomongin soal public speaking. Dan ini justru melibatkan perempuan, Kang Sony. Ya. Memang semua orang bisa public speaking? Atau hanya orang-orang yang mau ngomong saja? Atau hanya orang-orang yang memang berkepentingan saja? Kira-kira menurut Kang Sony? Public speaking dikaitkan dengan profesi, ya itu dikaitkannya dengan keperluan dan kepentingan. Oke. Nah, seseorang jika ingin menekuni public speaking hanya sekedar ingin tahu, boleh. Untuk meningkatkan skill kan public speaking soft skill ya kan. Oke, nah itu Nah, dia. orang ketika mau melakoni itu, menekuni itu untuk kepentingannya sehari-hari, baik itu di lingkungan pekerjaannya atau di lingkungan aktivitasnya, boleh saja silakan. Jadi Oke. siapapun boleh sebetulnya, selama memang menganggap perlu kemampuan itu. Oke. Sebetulnya itu.
Oke, yang memang perlu silakan. Silakan. Langsung Dan saja. semua orang bisa, maksudnya begitu. Dan semua orang bisa. Semua Yang orang penting bisa. berarti ada niat ya. Ada niat. Misalkan yang bisu gimana? Ya kan? Lah, yang bisu pun melakukan public speaking. Oke. Contohnya, ketika ada pembaca berita, Oke. di sebelahnya ada yang melakukan Oh, komunikasi betul. nonverbal. Artinya komunikasi nonverbal secara publik itu. Itu Sama dia. kan Benar, berarti? benar, benar. Jadi public speaking nggak melulu soal yang ngomong ya. Betul. Yang ini bicara nih. melalui bahasa nonverbal tentu ada teori, ada pembelajarannya. Saya tidak bisa kalau yang itu. Nah itu beda Ada lagi. masternya tersendiri. Gitu. Oke, dan untuk belajar public speaking, susah atau gampang, Kang Sony? Susah karena berkaitan dengan kemauan. Oke. Jadi gampang selama punya kemauan gitu. Nah. Susah, mun teu boga kemauan. Betul. Gampang kalau ada kemauan. Jadi, Oke. Jawabannya itu sebetulnya dua. Oke. Susah atau gampang? Susah. Kalau Gak punya kemauan. gampang, Gampang kalau punya kemauan. tinggal pilih ya yang buat mana. Anda Sobat Yang Beat susah ya. apa yang gampang mana Nah. itu kan. Oke, dan terakhir mungkin pesan dari Kang Sony untuk kegiatan yang dipersembahkan dari DP3A ini. Ya. Gimana nih komentarnya? Saya sangat salut sama DP3A karena DP3A kan salah satu ujung tombak yang berkaitan dengan perempuan dan pelindungan anak. Betul. Seringkali banyak korban-korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum. Ya anak itu kan bisa jadi lingkungan terdekat yang bisa melakukan itu. Perlu komunikasi, perlu pendekatan. Kemudian dikaitkan dengan kekerasan seksual atau domestic violence disebutnya ya. Domestic violence itu berarti kekerasan dalam rumah tangga. Tidak berkaitan dengan siapa pelakunya, perempuan atau laki-laki. Karena laki-laki pun banyak yang menjadi korban domestic violence. Oke. Jadi orang mikir laki-laki selalu pelaku domestic violence. Iya. Padahal tidak, nyatanya di seluruh dunia perempuan pun punya potensi domestic violence gitu kepada laki-laki. Apakah kekerasan dalam rumah tangga itu hanya berkaitan dengan fisik? Tentu tidak. Nah ini balik lagi ke urusan komunikasi. Kekerasan itu atau assault itu juga bisa melalui komunikasi verbal. Ya itu dia ya kadang-kadang ya. Misalkan gini, mohon maaf nih. Dasar kamu laki-laki bejat durjana teboga gawe biadab. Nah itu kan itu pun itu kekerasan. Makanya mulutmu harimaumu itu. Based on komunikasi. Tidak ada tamparan, tidak ada pukulan, tapi kata-kata yang dikeluarkan itu assault atau harassment atau apa ya? Ya kekerasan. Kekerasan ya. Gitu. Ini yang kadang-kadang memang kita kalau lihat ada, mohon maaf ya, aksi pembunuhan karena sakit hati. Ya. Nah, padahal sakit hatinya bukan gara-gara dipukul, bukan gara-gara diapain, tapi hanya berkata-kata. Betul. Dan ini berlaku untuk kedua belah pihak, laki-laki atau perempuan. Oke. Begitupun laki-laki. Laki-laki juga sama, sering bahkan laki-laki yang rasanya mengumpat pun rasanya itu sebuah kekerasan ya kan. Mohon maaf saya contohkan. Aing maneh teh pamajikan teh bisa masak-masak acan cilepeng, ya kan? Bahasa itu dikeluarkan itu sebuah tindakan kekerasan melalui verbal. Nah, Jadi kekerasan itu bukan hanya melalui fisik saja, tapi melalui komunikasi pun sudah kekerasan. Makanya pas keren DP3A bikin hal seperti ini. Oke, itu dia ya, mengedukasi dan menaikkan kemampuan dari perempuan-perempuan yang ada di Kota Bandung. Kalau gitu Kang Sony hatur nuhun. Sami-sami. Sudah ngobrol-ngobrol barengan sama Abdi Dodo nu di hatur sini. nuhun. Oke, jangan kapok ya Kang Sony ya. Hayu deui. Tapi yang jelas untuk Anda nih Sobat Fit yang sudah bergabung, sekali lagi jangan lupa untuk like dan juga subscribe untuk Fit channelnya. Karena informasi-informasi yang lebih detail dan lebih banyak lagi terkait kegiatan dari DP3A nanti akan hadir kembali. Dan tidak cuma DP3A, tapi akan ada lagi inspirasi-inspirasi positif dari Fit channel. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe. Dodo Dondi pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.